Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan terkait rancangan pembelajaran semester dari mata kuliah Ekologi Satwa Liar dengan kode mata kuliah PNHUT 45242. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah minat pada minat konservasi sumber daya hutan dengan 2 SKS. Ruang lingkup yang dibahas dalam mata kuliah ini yaitu mengkaji tentang konsep ekologi satwa liar, komponen habitat, serta pendukung kehidupan satwa liar, cara mengidentifikasi jenis satwa liar, metode pengambilan data satwa liar, persebaran satwa kaitannya dengan habitat dan perilaku satwa, lembaga dunia dalam mengeluarkan status keterancaman dan perdagangan, proses interaksi satwa, dan pergerakan satwa liar. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai prinsip-prinsip atau teori ilmu kehutanan sehingga dapat melakukan pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian di bidang kehutanan untuk dapat diterapkan dan dikembangkan pada masyarakat. Selanjutnya mampu berpikir kritis dan sintetis untuk mengevaluasi dan memberikan solusi pengembangan pada sistem operasi kehutanan. Kemudian yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kelima, mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam mengembangkan kehutanan berbasis lahan kering, kepulauan, dan kepariwisataan. CPL ini diturunkan dalam CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep ekologi satwa liar untuk menghasilkan data dengan metode yang tepat secara disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian CPMK ini diturunkan pada sub capaian pembelajaran mata kuliah, diantaranya mahasiswa mampu menyimpulkan konsep ekologi satwa liar, mahasiswa mampu menghubungkan komponen habitat dengan ekologi satwa liar, mahasiswa mampu mengidentifikasi satwa liar yang umum dijumpai dengan metode yang tepat, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan sebaran satwa liar. Yang kelima, mahasiswa mampu membedakan konvensi satwa liar dalam aspek keterancaman dan perdagangan satwa liar. Yang keenam, mahasiswa mampu menghubungkan kondisi satwa liar saat ini. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan dari masing-masing interaksi satwa. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan pergerakan satwa liar. Sub capaian pembelajaran mata kuliah ini dituangkan dalam topik dengan sebaran setiap minggunya selama 14 pertemuan. Untuk metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment, dan Team-Based Project. Penilaian dalam mata kuliah ini meliputi penilaian soft skill termasuk kuis pada setiap akhir pertemuan, nilai tugas, TS, dan UAS. Salah satu materi dalam mata kuliah ini yaitu pemahaman konsep ekologi dan pengenalan satwa liar. Semua materi juga tersedia dan dapat diunduh pada e-learning Undana, yaitu Siadik Nona Undana. Berikut penyampaian dan pemaparan saya tentang materi pemahaman konsep ekologi dan pengenalan satwa liar. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi kita ekologi satwa liar. Nanti kalian silakan melakukan presensi pada e-learning Undana atau di Siadik Nona Undana. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana konsep, bagaimana pengertian, bagaimana manfaat, bagaimana ruang lingkup dari satwa liar itu sendiri, ya. Bagaimana ada apa saja di sana, kemudian bagaimana satwa liar itu berkembang dan seterusnya. Oke, pertama kita bicara secara keseluruhan besar bahwa satwa di daratan maupun di lautan, ya, itu terbagi ke dalam 3 kelas besar. Ada yang namanya satwa liar, kemudian ada namanya satwa feral, dan satwa domestik. Menurut kalian, apa yang kalian tahu tentang satwa liar?
Oke, silakan. Menurut saya, melihat adalah hewan yang hidup di alam dan belum dijinakan oleh manusia. Hewan yang Hidup di alam dan tidak dijinakan oleh manusia. Oke, terima kasih. Ya, jadi satwa liar itu masih satwa yang masih hidup di alam liar, kemudian yang masih memiliki habitat alaminya, kemudian belum dijinakannya. Karena kebalikannya dari satwa liar adalah satwa domestik atau yang sudah dijinakan oleh manusia untuk berbagai kepentingan. Ya. Apa misalkan kayak kucing, kemudian anjing, kemudian kerbau, sapi. Itu dulunya mungkin liar ya, dulunya mungkin satwa liar, tapi didomestikasi atau dijinakkan untuk berbagai kepentingan. Dan itu bukan berlangsung beberapa tahun yang lalu, ratusan tahun lalu. Itu bisa mencapai puluhan ribu tahun yang lalu dijinakkan. Sehingga sampai sekarang itu menjadi satwa domestik atau yang sudah jinak ya untuk berbagai keperluan. Oke, kemudian berikut ada satwa feral. Apa satwa feral? Rito? Oke, silakan Fitri. Satwa jenis domestik dan internasional. Oke, satwa feral merupakan satwa yang domestik, kemudian mungkin dia dilepasliarkan karena pertumbuhan populasi yang sangat banyak, kemudian hidup di alam. Setelah itu dia mampu bertahan hidup dan berkembang secara liar. Maka tumbuhlah menjadi yang namanya satwa feral. Ya. Itu ketiga jenis klasifikasi perbedaan tiga satwa ini. Ya. Oke, jika kita merujuk kepada pergerakan lempengan bumi ya, jika kita merujuk pada pergerakan lempengan bumi, dulu kala dunia ini hanya ada satu daratan besar, yaitu namanya daratan Pangea ya. Daratan Pangea ya di sebelah ya. Kemudian dia pecah menjadi dua daratan utama, namanya Laurasia dengan Gondwana. Kemudian pecah lagi menjadi beberapa lempengan dan terbentuklah dunia saat ini. Nah, di sini kita Indonesia ya, itu terbagi atau merupakan perpaduan antara dua lempengan di sini ya. Jadi kita ada dari bagian Gondwana, kemudian ada di bagian Laurasia di sini ya. Ini ada dari bawah, ada dari atas. Kenapa Julang Sumba itu dekat dengan keluarganya itu ada di Sulawesi. Maksudnya Julang ini punya keluarga Genus itu di Sulawesi. Karena Sumba ini dia ternyata berasal dari gugusan yang atas, berbeda dengan yang bawah. Kita sebagian besar daratan Timor, Flores, kemudian Rote itu berasal dari lempengan Sahul atau Australia. Sedangkan Sumba itu berasal dari atas ya, dari Laurasia di atas, dari Eurasia di atas. Jadi kenapa Julang itu cuma ada di Sumba saja ya, karena dia merupakan pecahan dari Sulawesi. Ya. Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, Sumatera itu punya lempengan sendiri. Sulawesi di bagian tengah itu punya lempengan sendiri. Nah, kita NTT ternyata ada satu pulau yang berasal dari lempengan dari Sulawesi. Nah, jadi kenapa Julang itu adanya cuma di Sumba? Nggak ada Julang Rote, tidak ada Julang Timur, tidak ada Julang Flores, tidak ada ya. Karena memang lempengan di situ. Sebagian besar kita lempengan dari Sahul atau Australia. Berbeda Sumba itu berada di Asia, Eurasia ya. Nah, jika merujuk kepada kalkulasi based on Smith ya 2011 dulu ya 10.000 tahun yang lalu, bahwa daratan maupun lautan itu dihuni oleh 99% wildlife ya, wild animal atau satwa liar. Bahkan humans-nya atau kita ini cuma 1% aja pada 10.000 tahun lalu. Oke ya, sekarang ini artinya sesuai dengan kalkulasinya 2011 itu berkembang manusianya
hampir mencapai 30%. Kemudian livestock, apa itu livestock? Satwa ternak ya, itu 67%, dan satwa liar sudah berkurang menjadi 1%. Wild animal ya, di dunia ini ya. Itu kalkulasi based on skin. Apa yang menyebabkan itu? Ternyata dijelaskan ya, ada 5 faktor utama yang mempengaruhi biodiversity loss atau keanekaragaman, hilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama ada change in land use and sea use, perubahan penggunaan lahan di daratan maupun di laut. Kemudian ada direct eksploitasi, ya, eksploitasi secara langsung ya terhadap organisme. Climate change, perubahan iklim yang lagi ramai sekarang. Kemudian polusi dan invasive alien species atau jenis asing invasif. Apa itu jenis asing invasif? Ketika suatu spesies yang bukan asalnya dia masuk ke situ sehingga mempengaruhi ekosistem ya. Kita tahu bahwa contohnya Kiriju di Kelimutu tumbuhan ya, kalau tidak ada yang orang Flores orang Kelimutu itu bukan tumbuhan asli Flores, bukan tumbuhan asli Kelimutu, tapi sudah masuk ke sana kemudian berkembang dan mempengaruhi ekosistem di sana ya. Bicara lagi misalkan kodok buduk, ini kan juga sebenarnya bukan asli timur sini, Indonesia ini bukan, tapi masuk entah itu terbawa kapal, terbawa manusia masuk sehingga bisa menjadi ancaman. Kodok buduk itu beracun kalau misalkan dimakan komodo kemudian kurang-kurang, itu bisa bayangkan komodo itu spesies yang terancam punah, spesies purba, dilindungi, endemik lagi. Tapi kalau kodok buduk masuk di situ, itu komodo bisa punah karena dia beracun sekali. Dan fact-nya atau faktanya, kodok buduk itu sudah sampai Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa itu sebelahnya Pulau Komodo. Makanya yang perlu dilakukan monitoring. Di timur ada juga. Kan kita tidak tahu, siapa tahu kodok yang lompat-lompat masuk tas, kayak naik kapal ke Komodo, lompat lagi di situ, itu bahaya ya. Itu yang terjadi ya saat ini, invasive alien species artinya yang menyebabkan populasi itu kecil atau small population. Nah, merujuk pada IUCN ini adalah sebuah lembaga besar ya, lembaga riset yang mengakses atau yang menilai keterancaman baik itu satwa maupun baik itu fauna maupun flora ya. Jadi kalau dilihat ya, asesmennya dari tahun 25 tahun terakhir ya. Jadi semakin meningkat spesies yang dinilai, semakin meningkat juga spesies yang threatened atau terancam ya. Yang terancam itu yang dari zona merah ya. Kita lihat di sini ada beberapa kelas ya, cephalopod, bird, selected insect, reptile, kemudian freshwater dan lain-lain ya. Itu di atas keterangannya itu extinct in the wild ya, CR critically endangered atau kritis, EN itu endangered ya, terancam punah, few vulnerable rentan, DD data defisien, kekurangan data, NT itu near threatened, hampir terancam, LC least concern atau resiko rendah ya. Jadi ya ini contohnya ya, contoh misalkan di bird ya, di burung ya. Jadi selama sekarang 2025 ini berarti ini jumlah yang LC-nya ya, warna hijaunya least concern, kemudian jumlah yang threatened, ini yang sampai yang terancam ya, sampai yang kritis ya. Nah, ini masih menurut IUCN ya. Negara apa namanya? Negara dengan spesies terancam terbanyak. The countries with the most threatened species. Ternyata kita itu ada di urutan ketiga. Setelah Madagaskar dan Ekuador. Nah, walaupun kita ketiga ya, kalau kalian lihat di sini ya,
Mamalsnya kita nomor 1 nih, yang terancam nih. Ada sekitar 227. Birds-nya atau kelas Aves-nya ya, itu 151 dengan ikan-ikanan. Oh, tapi ikan-ikanan masih di bawah ini ya. Tapi dua kelas ya, mammals dan Aves birds. Itu kita yang terbesar perairan. Oke, berikutnya kita bicara tentang carrying capacity atau daya dukung lingkungan. Oke, apa itu daya dukung lingkungan yang kalian tahu? Oke, Leonardo. Kapasitas suatu ruang atau tempat untuk memberikan kehidupan terhadap sebuah makhluk hidup. Oke, ya. Jadi semacam kemampuan suatu habitat, suatu ekosistem untuk menampung makhluk hidup di atas ya. Jadi kalau kalian lihat di sini merupakan ilustrasi ya, kalau akuariumnya sudah penuh, otomatis ikannya akan keluar sendiri, akan mati sendiri. Paham sih ya? Oke. Bahwa bentuk dari carrying capacity ini atau daya dukung lingkungan ini dia biasanya berbentuk S shape ya, atau bentuk S, yang mana terbagi ke dalam 4 fase ya. Lapas fase satunya. Nah, ini lapas fase 1 sini. Ini exponential growth path, kemudian transisional dengan plateau. Di lapas apa keterangannya? Masih inisial grow, populasi kecil. Ini baru pertumbuhan pertama dengan populasi yang kecil. Pada eksponensial, ya di sini resource-nya masih banyak. Ya. Carrying capacity itu yang garis khusus ini ya, dia 25-nya di sini. Di sini sudah mulai berkembang, ya populasi sudah mulai banyak. Populasi mulai bertambah dengan daya dukung yang masih jauh. Kemudian masuk ke transisional phase ya. Ini sudah muncul persaingan, sudah hampir juga mendekati carrying capacity ya. Kemudian plateau, maka berikutnya akan berfluktuasi di antara daya dukung lingkungan. Ya. Logikanya kalau populasi sudah tinggi ya, sudah melebihi, dia akan mati sendiri. Karena apa? Karena bersaingan ya dengan spesies yang sama ya. Kemudian ekosistemnya atau habitatnya tidak mendukung, maka dia akan sendirinya akan mati sendiri. Ya seperti ikan tadi ya, kalau akuarium sudah penuh maka dia akan lompat sendiri. Turun, setelah turun ada space kosong, ada sumber daya yang kosong, maka berkembang biak lagi, maka bertambah lagi. Terus seperti itu. Paham kira-kira ya? Kenapa di konservasi itu ada 3, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan? Sebetulnya kalau kita logika di sini ya, ini kita rugi nih, karena ada populasi yang mati sendiri. Ya, padahal bisa kita manfaatkan. Misalkan rusa, itu bukan saya suruh kalian panen rusa, bukan ya. Misalkan contohnya rusa, dia kalau misalkan sudah mencapai daya dukung, dia akan mati sendiri, karena sudah lebih daya dukungnya kapasitas. Padahal itu bisa kita panen untuk konsumsi. Nah, di mana fase untuk kita panen itu berada di exponential growth phase. Kita bisa potong di sini populasinya. Supaya kenapa? Supaya berkembangnya cepat lagi. Karena di situ sumber dayanya masih banyak, populasinya kita potong banyak. Jadi masih ada space untuk berkembang biak. Carrying capacity juga bisa berbentuk G-shape ya, atau bentuknya J. Sama ya. Ini ketika daya dukungnya itu berkurang, maka ini akan semakin lama semakin berubah di sini. Jadi berkurang apa? Penebangan, kemudian kebakaran, eksploitasi dan sebagainya. Maka dia akan berkurang. Oke. Kita masuk ke pengenalan satwa. Yang pertama ada kelas mamalia. Kelas mamalia ini didominasi oleh ordonya Rodentia dan Chiroptera. Kedua ordo ini yang
paling besar di kelasnya ya. Padahal kalian kalau saya tanya jenis mamalia paling sapi, babi, kucing. Paling yang terbanyak itu adalah kelelawar dan hewan-hewan pengerat untuk spesies. Ya. Rodentia itu jenis hewan pengerat yang mana giginya selalu tumbuh. Ya. Selalu tumbuh untuk menahan pertumbuhan itu, makanya dia butuh gigit sesuatu yang keras. Makanya disebutnya hewan pengerat. Chiroptera itu kelelawar ya. Bahwa satu-satunya mamalia yang bisa terbang ya, teror. Oke, kita belajar sedikit tentang morfologinya kelelawar ya. Bahwa di sini ada forearm, karena dia mamalia ya. Karena dia mamalia, sebenarnya sama dengan kita ya. Dia juga punya jari ya. Makanya kalau kalian lihat di sini ya. Mana nih? Ini ya. Ini jempolnya ya. Ini jempolnya. Ini kan tangan kanan kan. Jempol, second finger atau jari kedua. Jari ketiga, keempat gitu. Maka ini adalah forearmnya, lengannya. Ya, ya forearmnya. Ini lengannya, ini bagian sini. Sama. Jadi ini seakan-akan tangan jari kalian itu punya sayap. Jadi gitu ya. Chiroptera dua kelas besar ya, Yin-Pterochiroptera dengan Yangon-Chiroptera ya, dengan berbagai macam familinya ya di dalam. Nah, kalau kalian yang berminat untuk meneliti kelelawar, maka bagian-bagian ini harus diukur ya. E itu telinga, kemudian TV itu ekor, HF itu hindfoot kaki belakang, TB itu betis, kemudian FA tadi ya, FA itu lengan ya. FA lengan, kemudian D2 MCL metakarpalnya ya. Metakarpal, kalau kalian jadikan kan ada 3 kan? Ya. 3 ini ya. Metakarpal itu yang paling atas ya. Yang paling dekat ke ini apa? Pangkal atau ujung nih? Pangkal ya, itu metakarpalnya ya. D3 artinya jari ketiga metakarpal, ya benar kan? Jari ketiga tapi tulang metakarpalnya. Kemudian khusus D2 hanya metakarpalnya saja. Khusus D3, D4, D5 itu kalian juga ukur sampai ke tulang phalangisnya ya. P1 artinya yang tengah ya. P2 artinya yang ujung. Ya, itulah yang harus kalian ukur kalau kalian berminat meneliti kelelawar. Kenapa? Karena ukuran ini menjadi salah satu dasar identifikasi. Berikutnya ada kelas Aves. Bahwa kelas Aves yang paling banyak adalah di ordonya Passeriformes ya. Apa familinya? Ada Muscidapidae, Zosteropidae, Turdidae, Campephagidae dan lain-lain. Banyak keluarganya ya. Alat-alat yang dibutuhkan ya, teropong, kemudian kompas, Bluetooth, kamera, GPS dan beberapa software lain. Kemudian ada beberapa panduan field guide ya. Ini contohnya dari Norman Arlott ya, Bird of Greater Sunda, The Philippines and Wallacea. Karena kita masuknya ke Wallacea tadi ya, kita harusnya Wallacea ya dengan Lesser Sunda. Jadi jangan baca buku Sumatera, Jawa, Kalimantan, tidak ada burungnya di situ ya. Jadi cari yang Wallacea atau yang Lesser Sunda. Biasanya sih Wallacea sih ya, karena besar, jarang yang hanya itu Lesser Sunda. Nanti di mamalia nanti ada bukunya kelelawar di sini untuk identifikasi yang punyanya Agus Rianto. Ukuran-ukuran itu ada semua di sini untuk mengidentifikasi. Kemudian kelas reptil. Reptil itu ordonya ada 4 saja. Squamata, Testudines, Crocodilia dengan Rhynchocephalia. Ya. Squamata itu adalah hewan bersisik ya. Testudines itu kura-kura, lapi-lapi, ya, kura darat, kura laut, kura air. Ya. Itu yang punya krapas dan plastron, yang punya tempurung. Ya. Krokodila, buaya-buayaan. Ya. Rhynchocephalia merupakan hewan purba ya. Dia tinggal satu aja spesiesnya, ada di New Zealand, Selandia Baru ya, utara. Kemudian kelas amfibi, ada 3 ordo, ada Anura, Caudata dan Gymnopiona.
Anura itu kodok katak, itu adalah jenis satwa liar yang ketika masih baru atau masih kecil dia punya ekor ya, berhubung. Ketika sudah dewasa ekornya akan Caudata ini sepanjang hidupnya dia punya ekor. Dia contohnya adalah salamander. Kemudian Gymnophiona ini adalah contohnya Caesaria. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh kenapa pentingnya kita mempelajari bahwa ada mamalia, ada burung, ada reptil, ada amfibi. Ini beberapa contoh kajian di Griffith ya, di Flores ya. Ringkasannya ya, jadi di hutan lindung Bliling yang dekat dengan Labuan Bajo yang kawasan destinasi prioritas ya, super prioritas ya, ternyata masih menyimpan 2 spesies terancam punah. Ternyata masih menyimpan 4 spesies appendix Menurceites. Artinya dia diatur status perdagangannya. Ternyata masih menyimpan 9 spesies yang dilindungi oleh pemerintah. Padahal kawasan ini sudah dekat sekali dengan Labuan Bajo yang mana sedang meningkatnya kegiatan pariwisata. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sebelum masuk ke kuis, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kalian bisa masuk ke kuisnya. Ya. Satu Maria Nura, kemudian Maman, Maria Jantukan dan Amanto. Kelas akurasinya 81%, jadi saya kira ya 60% ya. Jadi saya kira kalian bisa memahami dari materi yang oke, cukup sekian materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat pagi.